Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik saja, sehat selalu dan selalu jaga kesehatan, imun dan iman ya teman-teman ya. Oke. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas materi kita berikutnya di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 semester 1, yaitu tentang berita ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang struktur teks berita. Oke, dan hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton yang belum baca materi tentang kaidah kebahasaan teks berita di LKS kalian, silahkan kalian baca dulu ya teman-teman, agar kalian nanti bisa lebih mudah untuk memahami apa yang saya jelaskan di sini ya teman-teman. Oke, silahkan stop video ini dan mulai membaca ya. Oke. Yes teman-teman semuanya, jika kalian sudah membaca buku kalian tentang kaidah kebahasaan teks berita, mari kita pelajari bersama-sama. Kita bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks berita ya. Oke, dan di sini apa itu kaidah kebahasaan teks berita? Nah, sebelum kita membahas tentang kaidahnya, kita bahas dulu apa sih pengertian dari kaidah itu ya. Jadi kaidah itu adalah menurut bahasa KBBI adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan atau rule atau dalil ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks berita adalah aturan atau patokan kebahasaan yang digunakan dalam penulisan teks berita. Jadi ketika kita menulis sebuah teks berita, itu ada patokannya, ada aturan-aturannya dalam menulis apa itu teks berita itu ya. Jadi kita tidak sembarangan ya teman-teman ya. Dan ini apa sajakah kaidah-kaidahnya? Oke. Apa saja kaidah kebahasaan teks berita? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Ada 6 kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan, ini sebentar saya cari eye color dulu. Kita pakai highlighter biar enak. Nah, ini pakai merah. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baku. Nah, ini ya. Jadi berita itu karena berita itu adalah teks yang ilmiah ya. Jadi maka harus menggunakan bahasa yang baku ya, teman-teman ya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Nah, ini dia. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang bagaimana nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga ada menggunakan konjungsi bahwa. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung ya teman-teman, dan kita akan bahas nanti ya. Kemudian yang keempat ada menggunakan kata kerja transitif ya. Oke. Dan yang kelima itu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal ya. Jadi itulah apa itu kaidah kebahasaan teks berita. Jadi dalam menulis berita kita harus memperhatikan ke-6 kaidah ini teman-teman ya semuanya, agar teks berita yang kita tulis itu baik dan benar ya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks berita ini ya. Let's go, langsung saja next. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku atau standar kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ditanya apa itu Pak bahasa baku? Bahasa baku itu adalah bahasa standar, adalah bahasa kamus bahasa Indonesia. Kata-kata baku contohnya seperti ini teman-teman ya. Ada kata baku dan ada kata yang tidak baku. Contohnya ambulans, ada S-nya. Kata tidak bakunya adalah ambulan. Nah, jangan sampai kalian menulis dengan ini ya. Jadi dengan ambulan ya. Nah, ini salah. Ini adalah kata yang tidak baku. Jadi dalam menulis berita itu harus menggunakan kata-kata yang baku. Misalnya contoh kedua ada analisis. Maka kata yang tidak baku adalah analisa. Kata baku antre, tidak bakunya antri. Asas, tidak bakunya azas. Nah, kalian harus memperhatikan. Biasanya kalian kalau menulis apa itu sebuah teks atau berita itu biasanya kan salah kan, salah penulisan karena apa itu tidak baku ya. Nah, ini kita harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan dalam menulis sebuah berita. Pokoknya teks berita itu bahasanya, kalimatnya semuanya harus baku, harus manut, harus sama dengan kamus bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku. Oke, paham ya? Oke, paham lah. Langsung kita menuju ke yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua itu ada ini.
menggunakan kalimat langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalimat langsung ya? Kalimat langsung adalah kalimat yang berisi pernyataan langsung atau yang biasanya ditandai dengan tanda titik dua ya. Jadi dihapit oleh tanda titik dua di atas. Biasanya kalian kalau melihat berita itu biasanya kan ada kata-kata yang dipetik dua kan. Nah, itu namanya adalah kalimat langsung. Jadi berita itu kalau ingin menulis sebuah kalimat langsung, ujaran pernyataan langsung dari seorang yang diwawancarai, maka menggunakan kata tanda petik atas atau petik dua. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita pakai highlight. Nah, ini ada tanda petik duanya ini ya. Nah, seperti ini. Contohnya adalah, kami yakin bahwa bukti yang kami berikan sudah cukup kuat, kata pengacara penggugat. Nah, itu dialah ciri-ciri dari kalimat langsung ya, ada petik duanya. Kalau kalian melihat teks berita ada petik duanya seperti ini, itu pasti kalimat langsung. Yang kedua, contohnya, ibu berkata, titik dua atas, jangan melewati jalan di samping karena masih tergenang air akibat banjir, petik dua. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat langsung. Pokoknya kalimat langsung itu tanda utamanya ini teman-teman ya, ada ininya ya, petik duanya di atas ini ya teman-teman ya. Oke, next kita menuju ke yang berikutnya. Nah, menggunakan konjungsi bahwa. Apa itu konjungsi bahwa? Nah, kita bahas di sini ya teman-teman ya. Menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata hubung ya. Jadi konjungsi bahwa digunakan untuk menjelaskan kalimat yang tidak langsung. Kalau tadi kalimat langsung itu ditandai oleh petik dua di atas. Nah, kalau kalimat tidak langsung ya, kalimat tidak langsung ini ya, itu ditandai dengan kalimat konjungsi bahwa. Contohnya adalah seperti ini. Budi mengatakan bahwa, nah, Olimpiade di Jepang sangat meriah dan penuh sportivitas. Jadi seperti itu ya. Jadi kata bahwa ini menunjukkan kalimat ini adalah kalimat yang tidak langsung. Oke. Contoh kedua, Luffy berkata bahwa kebakaran hutan itu disebabkan oleh bensin yang tumpah ke hutan dan terbakar. Nah, ada kata bahwa lagi ya. Nah, ini adalah kalimat tidak langsung, yaitu menggunakan konjungsi bahwa. Berita itu pasti kalian akan menemukan kata-kata bahwa teman-teman ya. Nah, kata bahwa, konjungsi bahwa ini menunjukkan kalimat itu adalah kalimat yang tidak langsung. Oke, paham ya? Oke, paham enak teman-teman ini. Oh, mantap. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan kata kerja transitif. Nah, apa itu kata kerja transitif ya? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Oke? Objek dalam kalimatnya dan dapat dijadikan kalimat pasif. Apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif itu biasanya disebut juga kalimat negatif ya. Oke, kita coba lihat contoh di sini saja agar lebih paham ya teman-teman ya. Contohnya, gempa tektonik berkekuatan 3,4 skala magnitudo lemah mengguncang kawasan leher Pulau Sulawesi. Nah, ini dia kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Objeknya apa ini? Ini adalah objek ya, objek. Oke. Jadi kalimat ini bisa kita rubah menjadi kalimat pasif ya. Kalimat ini salah ya, kalimat ya. Kalimat pasif itu jadi kalimat pasifnya dari gempa tektonik berkekuatan 3,4 skala magnitudo lemah mengguncang kawasan leher Pulau Sulawesi. Ini kalau kita jadikan kalimat pasif maka menjadi seperti ini. Kawasan leher Pulau Sulawesi diguncang gempa tektonik berkekuatan 3,4 skala magnitudo lemah. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dibalik. Intinya ciri-ciri dari kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek dan bisa dibalik atau dirubah menjadi kalimat pasif atau negasi. Oke. Yang dimaksud dengan kata kerja itu apa sih Pak? Kata kerja itu adalah kata-kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan atau sebuah perbuatan. Contohnya mengguncang, ini kan sebuah perbuatan. Terus apalagi memukul, kemudian menabrak, kemudian memanjat dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat di Kamus Bahasa Indonesia. Oke.
Next, kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Oke, jadi setiap berita itu pasti menggunakan ini teman-teman, waktu dan tempat ya. Tidak ada berita yang tidak menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, karena ini sangat penting. Berita kalau nggak ada keterangan waktu dan tempatnya itu mustahil ya teman-teman ya. Contohnya ini, penemuan batu permata langka oleh warga Dusun Blumbang itu terjadi pada hari Kamis 19 Oktober 2021, bertempat di bawah pohon tua yang berusia ratusan tahun. Nah, manakah fungsi keterangan waktu? Waktunya ini ya, hari Kamis 19 Oktober 2021. Kemudian fungsi keterangan tempatnya mana? Yaitu ini, di bawah pohon tua yang berusia ratusan tahun. Jadi itulah yang dimaksud dengan menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi teks berita itu pasti menggunakan ini, keterangan waktu dan keterangan tempat, itu pasti ya, pasti. Kalau nggak ada itu bukan berita, skip aja. Oke, yang berikutnya yaitu menggunakan konjungsi temporal ya. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan tentang rentan waktu tertentu seperti kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Dari kata-kata yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya yang berhubungan dengan rentang waktu ya, seperti kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Contohnya seperti ini. Pulau Jawa digegerkan dengan berita tentang hantu lampor. Hantu lampor ya, yang beredar di masyarakat Malang. Hantu lampor tersebut dipercaya merupakan pertanda kedatangan musim pagebluk. Sejak kemunculan hantu lampor di Malang, warga setempat menjadi ketakutan ketika berada di luar rumah saat malam hari. Nah, kata sejak di sini, nah ini adalah konjungsi temporal. Ada juga yang menggunakan kata kemudian, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Kalau kalian menemukan dalam sebuah berita itu ada konjungsi temporal sebagai kemudian, sejak, awalnya, akhirnya, itu dinamakan sebagai konjungsi temporal. Kalau disuruh menyebutkan, carilah konjungsi temporal dalam sebuah kalimat berita. Jadi kalian cari aja apa itu kata hubung yang menghubungkan tentang rentan waktu tertentu ya teman-teman ya. Oke. Dan itulah keenam kaidah kebahasaan yang kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali. Jadi kaidah kebahasaan dalam sebuah berita itu kita bahas kemudian ada 6 ini ya. Ada menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan kata kerja transitif, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan menggunakan konjungsi temporal. Jadi kalau kalian menulis berita, usahakan kalian menggunakan kaidah-kaidah bahasa seperti ini. Yang paling penting adalah menggunakan kata-kata yang baku. Jangan sampai kalian menulis berita itu dengan menggunakan kata yang tidak baku, karena berita itu adalah sebuah tulisan yang memuat fakta dan ilmiah ya. Jadi kalian harus menulisnya dengan kata atau kalimat yang baku. Oke. Jadi mungkin itu aja pembahasan kita tentang kaidah kebahasaan, sangat mudah sekali. Silakan dipelajari di rumah. Kalau belum paham, ada contoh-contohnya juga dalam buku kalian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton dan sudah menyimak. Semoga ini bisa membantu, memberikan sedikit pencerahan dan juga membuka wawasan kalian tentang kaidah kebahasaan teks berita ya teman-teman ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kalian pemahaman ya teman-teman ya. Semoga daring kalian lancar juga. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga imun dan juga iman ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Bermain game secukupnya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar, dan berbakti kepada kedua orang tua. Salam pustaka dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.